membahas mengenai definisi psikologi abnormal. Psikologi abnormal disebut juga psikopatologi. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan istilah abnormal psikologi. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Manfaat mempelajari psikologi abnormal ini dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang seluk-beluk kelainan jiwa yang berhubungan dengan psikologi abnormal. Yang pertama psikiatri, yang kedua neurologi, yang ketiga psikoanalisis. Ada sejarah psikologi abnormal. Psikologi abnormal sejatinya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu atau awal keberadaan manusia. Zaman dahulu, manusia beranggapan bahwa ada kuasa di luar tubuh yang berperan dalam perilaku seseorang yang abnormal. Dimulai dewa-dewa, setan, roh, bintang, rasi bintang, dan bulan dianggap mempengaruhi perilaku abnormal tersebut. Contohnya pernah ditemukan tengkorak yang berlubang yang diperkirakan berasal dari Mesir kuno, yang diyakini itu terjadi karena adanya pembedahan untuk mengobati perilaku abnormal pada masa lalu. Perkembangan psikologi abnormal hingga sekarang, yang pertama ada pada tahun 1300 sebelum Masehi. Nah, di sini ditandai dengan adanya kuil-kuil yang dijadikan tempat bagi para penderita penyakit mental yang menawarkan secara biologis dan psikologis dengan pengobatan seperti menggunakan akar mangkade dan juga musik dan interpretasi musik. Yang kedua ada zaman Romawi dan Yunani kuno, di mana di sini Hippocrates menyatakan bahwa otak manusia adalah pusat kesadaran intelektual dan emosi. Nah, di mana jika seseorang menyimpang cara berpikirnya atau terganggu, maka ada masalah yang terjadi pada otaknya. Yang ketiga ada pada abad pertengahan. Nah, di sini ditandai dengan berdirinya rumah sakit mental pertama di Baghdad yang diikuti oleh kota Suriah, di mana pada zaman ini para penderita penyakit mental mendapatkan perawatan yang manusiawi. Berikutnya yang keempat ada pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nah, di sini berkembang teori dari Avicenna yang biasa disebut dengan Prince of Psyche. Kemudian yang kelima ada pada zaman kegelapan, di mana kenapa disebut zaman kegelapan? Karena pada zaman ini Gereja Katolik Roma kembali menguatkan doktrin dengan kekuatan supranatural yang menjadi penyebab penyakit abnormal yang menyebabkan para penderita gangguan mental ditangani oleh postur dengan berdoa karena dianggap memiliki sihir. Nah, yang keenam, pada akhir abad ke-15, di mana di sini terjadi pemisahan yang sangat serius antara penderita gangguan mental dengan lingkungan sosialnya, terjadi pemisahan. Nah, di sini para penderita penyakit mental ditempatkan di satu tempat. Menurut para ahli-ahli seperti pencetus yang menolak anggapan bahwa perilaku abnormal terhubung dengan demonologi, serta Johannes Walter yang merupakan ahli fisikis pertama yang mengkhususkan diri pada perawatan penyakit mental. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-16. Selama abad ke-16, seorang suster dan birawati Spanyol bernama Teresa of Avila membuat sebuah konsep luar biasa ketika membantah bahwa ia dan para kelompok birawati lainnya yang mengalami serangan hal ini oleh Emil Krepin, penyakit yang paling parah label oleh Krepin sebagai dementia prelet. Selanjutnya pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Nah, di sini para tokoh di Eropa, salah satunya adalah Philip Pinel, mulai mengeluarkan pendapat
bahwa orang yang mengalami gangguan mental adalah orang yang sakit dan perlu adanya penanganan rumah sakit yang lebih manusiawi. Selanjutnya, pada masa pertengahan abad ke-19, pada masa ini masyarakat menolak para penderita sakit jiwa dan memperlakukan mereka secara tak layak. Rumah sakit mental pun menjadi tempat yang menakutkan dengan adanya jaket pengikat, borgol, tali, dan karungan yang digunakan untuk mengekang pasien yang membahayakan. Nah, di sini Dorothy Dix berusaha memperjuangkan keberadaan para penderita penyakit mental hingga mendapatkan perhatian khusus dari negara. Kemudian yang nomor 10 ada pada akhir abad ke-19, yaitu di sini gerakan revolusi dalam sejarah psikologi abnormal pada akhir abad ini mulai dilakukan. Gangguan mental merupakan sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai suatu faktor penyakit yang disebabkan faktor alami dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Gejala yang tampak mulai didaftar dan diklasifikasikan berdasarkan pola gejala dan juga mengidentifikasikan penyakit mental. Yang terakhir, sepanjang abad ke-20, pada tahun 1953, American Psychological Association mengembangkan kode etik tentang bagaimana merawat pasien yang mengalami gangguan mental. Selanjutnya, pada tahun 1963, ditemukan kelompok obat antipsikotik yang bernama phenothiazines yang membantu menekan pola-pola perilaku paling mencolok dalam penyakit skizofrenia. Perlu pengkajian terhadap perilaku abnormal dikarenakan disfungsi psikologis dapat mencakup berbagai penyimpangan sesuai budaya masing-masing, stres, dan juga kecenderungan untuk menyakiti diri dan orang lain.